أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah, segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya pada pagi hari ini pada pagi hari ini Allah masih mengaruniakan kepada kita nikmat kesehatan, keluangan waktu dan nikmat iman dan Islam dalam hati kita, sehingga kita bisa berkumpul di gedung dakwah Muhammadiyah ini tanpa suatu halangan apapun. Selawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita, uswah hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, para tabiut tabiin, dan semoga kita semua selalu menjadi bagian dari pengikut beliau sampai hari kebangkitan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, moga pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan bahasan dari kitab Adabul Mufrad karangan Imam Bukhari rahimahullah taala. Kita masih melanjutkan bab yang kemarin. Terakhir kita bahas adalah bab tentang menjenguk orang yang sakit mata. Kenapa di sini Allah menyebutkan tentang sakit mata? Karena sakit mata itu bisa menggambarkan musibah yang kecil, ya kan? Sakit mata itu kan ada yang mulai dari yang kecil seperti belean atau kelilipan, yang kecil-kecil seperti itu, sampai musibah yang besar. Karena kehilangan penglihatan itu termasuk kehilangan indera yang paling utama. Karena mungkin lebih dari 50% ya, 50% informasi yang kita dapatkan itu kita dapatkan dari penglihatan. Maka ketika orang itu kehilangan penglihatannya, baik satu mata atau dua-duanya, itu merupakan ujian yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis nomor 535 dari Abu Umamah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, "Wahai anak Adam, jika aku cabut kedua matamu, lalu engkau bersabar dan pasrah mengharap pahala dariku, maka aku tidak akan membalasmu kecuali dengan surga." Maka di sini Allah menekankan kepada orang-orang yang kehilangan kedua matanya, jadi yang mendapatkan musibah besar. Ketika orang yang mendapatkan musibah ini bisa menghadapinya dengan pertama dengan kesabaran, menerimanya dengan ikhlas, tidak marah-marah, tidak menggerutu, tidak mengeluh kepada Allah, tidak memaki takdirnya, dan pasrah, yaitu berusaha mencari pahala Allah Ta'ala. Bahwa dengan kesabarannya dia niatkan itu untuk mendapatkan pahala Allah. Maka orang yang seperti ini Allah katakan tidak akan membalasnya kecuali dengan surga. Maka apakah ada balasan yang lebih besar
dibandingkan surga. Jadi surga tidak hanya bisa didapatkan dari ibadah, ya, dari ritual-ritual, tapi juga bisa didapatkan dari kesabaran kita ketika menghadapi musibah. Dan inilah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jangan marah-marah, menggerutu, ya. Karena ketika kita tidak sabar pun, ya, ketidaksabaran kita itu tidak akan menyelesaikan masalah. Jadi misalkan ketika kita ditimpa kehilangan penglihatan, apakah ketika kita marah-marah penglihatan kita akan balik? Kan tidak. Apakah dengan bersedih, dengan berputus asa, apakah mata kita akan bisa melihat lagi? Kan tidak bisa. Maka daripada menggerutu yang tidak ada manfaatnya, bahkan bisa mendatangkan dosa, ya lebih baik menghadapinya dengan sabar. Dan kesabaran ini, ya, bisa kita lakukan ketika kita melatih diri kita, ya, dengan bersabar terhadap musibah-musibah yang kecil-kecil terlebih dahulu. Karena kalau kita tidak bisa sabar menghadapi musibah yang kecil, bagaimana kita bisa sabar ketika menghadapi musibah yang besar? Kalau misalnya cuma kehilangan uang 50.000 saja sampai nangis-nangis satu hari full, ya, sampai nggak enak makan, sampai marah-marah luar biasa, cuma kehilangan uang 50.000, ya. Apalagi kalau misalkan usahanya bangkrut, hartanya hilang sampai ratusan juta, nah, itu jangan-jangan langsung depresi dan bunuh diri nanti. Kayak rasa sabar ini harus terlatih, ya, dari hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana. Misalnya tadi ketika sakitnya sakit yang biasa, ya, baru sakit masuk angin, sabar, latihan sabar. Sakit gigi, ya, balekan sakitnya sakit panu misalnya. Dari musibah-musibah yang kecil itu kita belajar bersabar, kita belajar berpasrah kepada Allah Ta'ala, maka insya Allah, ya, Allah akan memudahkan kita untuk bersabar ketika menghadapi cobaan yang besar. Kemudian kita masuk kepada bab yang baru, yaitu bab di mana tempat duduk ketika menjenguk orang sakit. Jadi ketika kita menjenguk orang sakit, di mana duduknya? Kalau orang sakitnya itu, ya, orang sakitnya masih sehat, ya bisa duduknya di ruang tamu, ya, duduk bareng di atas kursi berhadapan. Kalau misalkan orang sakitnya ini sudah termasuk yang agak parah, yang tidak bisa kemana-mana, yang cuma bisa berbaring, maka Rasulullah SAW mengajarkan duduknya itu di dekat kepala. Hadisnya nomor 536 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, apabila Nabi menjenguk orang sakit, beliau duduk di sisi kepalanya dan berdoa sebanyak 7 kali. Nah, jadi ketika beliau Rasulullah itu menjenguk orang sakit, duduknya itu di sebelah kepala. Tidak harus duduk di tempat tidurnya, ya. Jadi maksudnya itu, ya, misalnya tempat tidur, ya, kursinya itu didekatkan ke kepalanya. Kenapa? Ya, pertama, karena kan supaya mudah untuk berbicara. Kan kalau kita mau ngobrol dengan orang yang sakit itu kan lebih enak, ya. Jadi kan kita nggak perlu bicaranya keras-keras,
Orang sakitnya juga tidak perlu lebih mudah untuk mendengar suara kita karena dekat dengan kepalanya, dekat dengan telinga. Bahkan kalau duduknya di ujung kaki itu kan nanti malah yang teriak suaranya keras, orang yang sakit malah nggak bisa dengar, nanti malah mengganggu yang lain. Kemudian selain itu Rasulullah juga mengajarkan salah satu doa. Ya. Jadi banyak sekali doa-doa yang Rasulullah ajarkan untuk mendoakan orang sakit. Yang paling masyhur ya Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Nah, kalau yang di sini sekarang doanya apa? As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaka. Monggo sareng-sareng nggih kula baca terlebih dahulu, mungkin minta tolong diikuti bareng-bareng ya. As'alullahal azim. Monggo. As'alullahal azim Rabbal arsyil azim ayyashfiyaka. As'alullahal azim Rabbal arsyil azim ayyashfiyaka. As'alullahal azim Rabbal arsyil azim ayyashfiyaka. Mungkin soalnya lebih pendek, lebih mudah untuk dihafalkan. Artinya apa? As'alullahal azim, aku mohon kepada Allah yang Maha Agung, Rabbal arsyil azim, Tuhan arsy yang agung, ayyashfiyaka, semoga dia menyembuhkanmu. Maka kata Rasulullah, kalau ajalnya itu belum tiba, ketika dibacakan doa ini pasti akan sembuh dari penyakitnya. Hadis riwayat Nasai, derajatnya sahih ya. Nah, ini perlu dilihat ayyashfiyaka ya, pakai ya, bukan ayyushfiyaka. Soalnya dibacanya ayyushfiyaka itu artinya semoga Allah mencelakakanmu. Jadi bahasa Arab itu kadang-kadang harus sangat teliti ya Pak ya. Kadang beda harokat itu artinya bisa berbeda jauh. Jadi yashfiyaka, yusfiyaka. Kalau yashfiyaka semoga Allah menyembuhkanmu, yusfiyaka semoga Allah membinasakanmu. Contoh lain Al-Fatihah. Nek maus iyyaka tasjid, pakai tasjid artinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamulah kami beribadah dan kepadamulah kami memohon pertolongan. Tapi nek tasjidnya itu enggak dibaca jelas, bacanya jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu artinya beda, Pak. Artinya kepada cahaya mataharilah kami menyembah dan kepada cahaya matahari kami meminta pertolongan. Beda jauh ya? Beda jauh, cuma beda tasjid. Inilah kenapa dalam Al-Quran itu namanya makharijul huruf ya. Kemudian tasjid, panjang pendek itu benar-benar ditekankan. Gak boleh salah sama sekali. Karena ketika salah artinya itu bisa berubah drastis. Kemudian hadis nomor 537, maka di sini mengisahkan tentang sahabat ya. Rafi bin Abdillah ia berkata, aku bersama Al-Hasan menjenguk Qatadah yang sedang sakit. Lalu ia bertanya kemudian berdoa. Nah, doanya lebih pendek lagi. Doanya
artinya apa? Allahumma shfi, ya Allah sembuhkanlah qalbahu, hatinya, washfi sukmahu, dan sembuhkan pula penyakitnya. Maka kenapa kok di sini ya Hasan dan Qatadah ini mendoakan, tidak hanya mendoakan kesembuhan penyakitnya saja, tapi juga mendoakan kesembuhan hatinya. Karena kita sebagai manusia itu tidak hanya harus ya menjaga kesehatan badan kita, tapi juga harus menjaga kesehatan hati kita, kesehatan rohani kita. Dan kita ingin agar semua orang yaitu sama juga sehat, baik jasmaninya maupun rohaninya. Jadi ketika kita mendoakan orang sakit, kita ingin supaya tidak hanya dia sembuh dari penyakit jasmaninya, tapi kita juga mendoakan supaya hatinya itu tetap sehat, jauh dari penyakit-penyakit hati. Karena ketika hatinya sakit, percuma kalau badannya sehat. Badannya seger tapi hatinya penuh penyakit, kan tidak ada manfaatnya. Maka hati apa yang disebut dengan hati yang sakit? Ya ketika di dalam hatinya itu ada penyakit-penyakit hati. Contohnya ya sikap sombong, ada hasadnya, ada dengkinya, ada sifat rakus, sikap ria, cinta dunia, dan lain-lainnya. Maka orang yang bersih hatinya, yang sehat hatinya adalah orang yang di dalam hatinya bersih dari penyakit-penyakit hati tadi. Dia tidak ria, tidak sombong, tidak cinta dunia, tidak rakus, dan yang lainnya. Nah, inilah hadis terakhir yang mengenai adab-adab dalam menjenguk orang sakit. Selanjutnya kita masuk kepada bab yang baru, yaitu bab mengenai apa yang dikerjakan Rasulullah ketika di rumah. Jadi kan kalau Rasulullah, para sahabat tahu kalau misalnya di masjid itu kan bisa lihat bagaimana akhlaknya Rasulullah, amalnya Rasulullah ketika di pasar, ketika berperang, ketika bermuamalah. Tapi kan kalau di rumah kan tidak kelihatan ya. Bagaimana Rasulullah itu bergaul dengan istrinya, bergaul dengan anak-anaknya. Kan gak mungkin para sahabat dodok-dodok kemudian Rasulullah, saya mau mengamati bagaimana engkau bergaul di keluarga. Kan gak bisa. Maka biasanya kalau masalah ini para sahabat bertanya langsung kepada istri beliau. Yang di sini adalah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Hadis nomor 538 dari Al-Aswad, ia berkata, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, apa yang dikerjakan Nabi di tengah keluarganya? Maka ia menjawab, Nabi itu mengerjakan apa yang dikerjakan keluarganya, dan bila tiba waktu sholat, beliau keluar untuk sholat. Hadis Bukhari dan Ahmad, derajatnya sahih. Jadi di sini Aisyah mengatakan bahwa Nabi itu di rumah itu ya juga mengerjakan pekerjaan keluarga, ya alias beres-beres rumah. Maka di sini beliau itu mengajarkan kepada kita betapa tawadhu dan rendah hatinya beliau. Karena beliau ini enggak sekedar seorang laki-laki. Beliau itu adalah pemimpin agama. Beliau adalah jenderal pasukan. Beliau adalah pemimpin negara, presiden, panglima TNI, ya, Syekh Kiai gabung jadi satu.
Indonesia betul itu gimana ya? Betul itu. Presiden yang yang punya ilmu seperti kiai kan nggak ada, atau kiai yang jadi presiden kan belum ada ya. Kayak sepanjang sejarah modern yang kayak di sekarang ini, negara-negara yang sekarang ini kayak belum ada yang ustadz atau kiai jadi presiden. Ya Gus Dur. Oke, Gus Dur ya. Hitungan itu saya kiai nih loh. Alhamdulillah masih ada. Tapi ya pas kiai atau pas jadi presiden ya atau masalah kan. Ya tapi ini Gus Dur alhamdulillah itu ada satu ya di Indonesia. Kiai jadi pemimpin. Nah, Rasulullah itu ya punya semuanya, punya semua jabatan. Tapi tadi beliau itu tidak malu, tidak gengsi untuk membantu istrinya dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Ya. Dan nanti kita akan bahas ya bagaimana beberapa pekerjaan yang dilakukan oleh Rasulullah guna membantu istrinya di hadis-hadis yang selanjutnya. Dan yang kedua, di sini Aisyah menceritakan bahwa ketika waktu sholat itu Rasulullah langsung berhenti dan mengerjakan sholat. Maka di sini pelajaran yang bisa kita ambil adalah bahwa ya ketika sudah masuk waktu sholat, maka pekerjaan itu hendaklah ditinggalkan semuanya ya, dan keluar untuk sholat berjamaah. Karena waktu yang paling utama untuk mengerjakan sholat adalah di awal waktu. Ketika Rasulullah ditanya, "Ai amalin afdal?" Amal apa yang paling afdal? Rasulullah menjawab, "As-shalatu ala waqtiha." Sholat di awal waktu. Bahkan Rasulullah mengancam bagi orang-orang yang sering mengakhirkan sholatnya, ya, yang sholat mepet-mepet di akhir waktu, sholat subuh pas sudah mau syuruk, sholat duhur pas mepet asar 2:30 baru sholat duhur, sholat asar baru jam 5:30, sholat maghrib sudah jam 7, sholat isya jam 3 pagi. Maka orang-orang seperti ini Rasulullah ancam sebagai bagian dari orang-orang munafik. Ya, ketika Allah berfirman, "Wa idza qamu ila sholati qamu kusala." Ketika orang-orang munafik itu berdiri untuk sholat, mereka itu bermalas-malasan. Maka salah satu tafsir dari bermalas-malasan ini adalah orang-orang yang suka mengakhirkan waktu sholat. Kecuali memang ada beberapa sholat yang boleh diakhirkan. Contohnya apa? Sholat duhur itu boleh diakhirkan ketika musim panas. Nah, di Indonesia betul-betul gimana ya? Nah, untuk Arab niku pas puncak-puncaknya musim panas, suhunya itu bisa sampai 50, Pak. Bayangkan 50 derajat Celcius. Niku suhu bener suhu ya, suhu di luar ruangan. Bahkan kadang-kadang ada yang rekor itu sampai 60 derajat Celcius. Bayangkan di luar 60 derajat, nggak ada pohon, nggak ada naungan, panas terik. Lah kalau orang suruh mangkat sholat berjamaah, itu ketika jalan jangan-jangan nanti sampai masjid pada pingsan semua. Maka kata Rasulullah, ya kalau seperti ini boleh ya sholatnya itu agak diakhirkan menunggu mataharinya itu agak turun. Itu yang pertama. Gimana? Nih masjidnya udah beratap, Pak. Sudah beratap. Masa Nabi itu semua bangunan sudah pakai atap. Atapnya itu ya pakai pelepah kurma, dikasih apa? Ya kayak kita itu atap gubuk itu ya, pelepah kurma ditata seperti itu. Jadi tetap ada atapnya. Nah, betul atap ya. Pak, hujan terus ya.
Jadi walaupun nggak ada hujan tetap pakai atap, karena kalau nggak ada atap pasir masuk semua nanti gitu. Debu-debu kan sana kan debunya sangat banyak. Ya cuma kan seatap-atapnya tetap ketika panas kan ya tetap nggak ngaruh ya Pak ya. 60 derajat kan mau diatapi seperti apa gitu itu sangat panas. Makanya kalau seperti itu kata Rasulullah ya sudah boleh diakhirkan. Karena tadi membahayakan kesehatan, membahayakan keselamatan. Kalau di Indonesia atau ada yang beberapa mengatakan kalau sholat isya itu juga boleh diakhirkan. Jadi misalnya sholat isya, karena Rasulullah itu pernah sholat isya itu mendekati tengah malam. Jadi misalnya agak dimundurkan, nggak apa-apa. Tapi kalau mundur ya mundur semua. Jangan satu orang mundur karena nggak mau ikut jamaah, kemudian sholat isyanya agak malam, itu nggak boleh. Kalau memang mau diakhirkan, ya diakhirkan semuanya. Jamaah isyanya jam 11. Kemudian hadis nomor 539. Nah, di sini coba dicontohkan bagaimana Rasulullah itu membantu keluarganya. Urwah berkata, aku bertanya kepada Aisyah, apa yang dilakukan Nabi di rumahnya? Maka ia menjawab, beliau menambal sandalnya dan mengerjakan apa yang biasa dikerjakan oleh laki-laki di rumahnya. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban, derajatnya sahih. Yang pertama, ini kita lihat bagaimana semangatnya para sahabat ya. Jadi saking inginnya meniru Nabi, bahkan mereka itu ingin meniru bagaimana Rasulullah itu beradab ya, bagaimana akhlak Rasulullah ketika bersama keluarganya supaya bisa diikuti. Nah, kemudian yang kedua kita ini lihat bagaimana contoh tawadhunya Rasulullah. Beliau itu rela ya untuk menambal sandalnya sendiri dan melakukan apa yang biasa orang lakukan, kayak ya membantu istrinya ya memasak, menjahit baju dan yang lain-lain. Maka kalau Rasulullah saja ya tidak gengsi, ya tidak segan untuk membantu pekerjaan istrinya, ya bapak-bapak ya ampun gengsi ya Pak ya. Nih ibu-ibu minta tolong untuk dibantu, nggih bapak-bapak juga ikut bantu. Karena Rasulullah pun tidak malu-malu, tidak gengsi, tidak merasa segan untuk bekerja bersama istrinya, untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah. Yang mungkin kalau kita anggap kok kayak Rasulullah kok kayak gak pantas gitu ya, masa pemimpin umat Islam kok malah nambal sandal. Berarti kan ketika Rasulullah nambal sandal, berarti kan biasa memakai sandal yang sudah tambalan. Nah, ini berarti menunjukkan bahwa ketika Rasulullah itu punya barang dan rusak, itu tidak langsung dibuang. Nah, ini kadang-kadang orang-orang sekarang itu karena mungkin nggak menghargai barang gitu ya. Apalagi barang-barang yang dianggap murah, rusak dikit buang. Contohnya punya sandal jepit, sandalnya putus, padahal yang putus cuma talinya, langsung dibuang, beli baru. Kan ditambalkan masih bisa ganti tali misalnya, atau kalau enggak pakai paku betul nggih, kan masih bisa. Maka ya kalau misalnya baju juga ya, baju robek dikit langsung ganti, dedel dikit langsung buang, kan masih bisa dijahit, masih bisa diperbaiki. Kalau bolong masih bisa ditambal.
Dan ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya, selain tawadhu juga tidak boros. Jangan dikit-dikit buang, dikit-dikit buang. Dan yang terakhir bahwa tadi ketika Rasulullah SAW itu bisa membantu istrinya, padahal kita tahu betapa sibuknya Nabi. Ya. Nabi kan sangat sibuk ya. Tadi kan sudah pemimpin agama, ya, membina, mengajari para sahabatnya, pemimpin negara, mengurus kehidupan seluruh umat Islam di Madinah. Jenderal, pemimpin perang, mengatur strategi pasukannya. Di tengah kesibukan beliau yang sangat luar biasa, beliau masih menyempatkan diri untuk membantu istrinya. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak ikut membantu. Dengan alasan sibuk, dengan alasan capek, betul Pak? Karena coba dibandingkan Rasulullah, sibuk siapa yang lebih sibuk? Kita atau Rasulullah? Rasulullah. Siapa yang lebih capek? Kita atau Rasulullah? Rasulullah. Maka kalau Rasulullah bisa membantu, apalagi kita. Dan insya Allah kalau rumah tangga itu suami istrinya saling bantu, saling dukung, itu akan lebih harmonis. Hadis nomor 540 dari Hisham, dari ayahnya, ia berkata, aku telah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha apa yang dilakukan Nabi di rumahnya. Ia menjawab, beliau mengerjakan apa yang dikerjakan di antara kalian di rumahnya, yaitu memperbaiki sandal, menambal pakaian, dan menjahitnya. Jadi di sini ditambahi ya, kalau tadi di hadis sebelumnya itu hanya menambal sandal, maka di sini ditambahi beliau itu juga menjahit pakaiannya sendiri. Ini gak gengsian, tidak malu, tidak merasa segan, rusak jahit sendiri. Tidak harus minta tolong kepada istri. Ini bapak-bapak sakit jahit betul Pak? Ada yang sakit jahit betul? Mas Aris sakit jahit betul Mas Aris? Ada saya ini kalau kisah tekan jahit, itu sakitnya jahit pakai tangan gitu. Nek pakai mesin tuh tidak sakit, tapi nek pakai tangan tidak bisa. Jadi misalnya jahit hak, jahit benih, dedel sekedik bisa, insya Allah masih bisa. Masang benih, masang hak, atau mungkin bolong dedel sedikit itu kan masih bisa pakai tangan. Nah, ini kan pakai mesin masih belum bisa. Ya, hadis nomor 541 dari Amroh, telah ditanya Aisyah tentang apa yang dikerjakan Nabi di rumahnya. Ia menjawab, beliau manusia seperti manusia biasa, membersihkan pakaiannya dari kutu dan memerah susu kambingnya. Nah, maksudnya apa membersihkan pakaian dari kutu? Nah, pakaian di Arab Pak, itu bahannya bukan dari kain katun kayak kita. Kalau kita kan bahannya dari kapas, kapas dibuat baju. Nah, kalau orang-orang Arab, apalagi orang-orang yang tidak punya uang, kalau orang kaya bisa beli pakaian impor dari Syria yang kainnya lebih bagus, yang halus. Tapi kalau orang biasa itu biasanya memakai pakaian bahannya dari kambing. Kulit kambing, bulu kambing itu dibuat pakaian. Nah, kalau pakaian dari bulu kambing, bulu domba, ya tahu sendirilah ya. Bulu domba itu banyak kutunya. Ya. Makanya kata Rasulullah itu sering membersihkan kutu di pakaiannya. Maksudnya apa? Maka di sini menunjukkan bagaimana Rasulullah itu selalu menjaga kebersihan. Jadi tidak kemproh bahasanya gitu.
Kalau baju berarti memakai baju yang baik. Baju yang baik bukan berarti baju yang baru ya. Tidak berarti baju yang mahal, yang yang sesuai fashion, betul. Yang penting itu bersih, rapi, tidak kelihatan kucel. Dan beliau juga memerah susu kambingnya. Nah, tadi sudah menambal sandal, menjahit pakaian, kemudian tambah lagi memerah susu kambing. Di pekerjaan seharian itu beliau tidak menghindarinya, tetap dikerjakan. Nah, maka 3 hadis inilah mengajarkan bagaimana tawadhunya Rasulullah, kesederhanaan Rasulullah itu di dalam rumahnya. Padahal tadi beliau itu adalah seorang pemimpin ya, pejabat negara, punya kekuasaan yang besar, dan beliau ini orang kaya ya. Rasulullah itu sebenarnya orang kaya, hartanya itu banyak, baik dari perdagangannya maupun dari ghanimah yang didapatkan umat Islam. Kan ghanimah itu 1/5 jatahnya Rasulullah. Tapi Rasulullah 99,9% hartanya itu semuanya untuk Islam. Hanya menyisakan sedikit sekali untuk keluarganya. Yang penting bisa hidup, yang penting bisa makan. Kemudian kita masuk kepada bab yang baru, yaitu bab jika seorang itu mencintai saudaranya, maka ungkapkanlah. Maka yang namanya cinta itu adalah salah satu ibadah yang paling besar, terutama cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah cinta yang wajib ya. Tidak beriman seseorang ketika dia mencintai Allah dengan sebenar-benar cinta, menjadikan cinta Allah lebih besar dari segala-galanya. Dan salah satu bentuk mewujudkan cinta Allah adalah kita mencintai orang karena Allah. Maksudnya apa mencintai orang karena Allah? Kita mencintai mereka karena keimanan mereka, karena kesolehan mereka. Kita cinta saudara kita karena dia sering sholat, dia sering ngaji, dia sering mengajak kita kepada kebaikan. Bukan mencintai orang karena kecantikannya, bukan karena kegantengannya, bukan karena hartanya, bukan karena keturunannya, tapi hanya karena Allah Ta'ala. Maka ketika kita ditanya ya, kenapa kita cinta kepada istri kita, kenapa kita cinta kepada saudara kita, kenapa kita cinta kepada teman kita, maka kita menjawab bahwa, dan ini harus kita patrikan dalam hati kita cinta mereka karena Allah. Maka ketika kita cinta karena Allah, berarti ketika kita dekat dengan mereka ya hanya karena kesolehan mereka, bukan karena mengharapkan harta atau yang lainnya. Maka disunahkan ya, Rasulullah mengajarkan kalau kita mencintai orang, disunahkan untuk mengucapkan kepada orang yang kita cintai. Hadis nomor 542 dari Miqdam bin Ma'di Kariba, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian cinta kepada saudaranya, maka ungkapkanlah bahwa ia mencintainya. Jadi bukan hanya kepada istrinya, ya. Kalau kepada istri wajib, ya, kepada anak ya wajib. Nah, bahkan kepada saudaranya, kepada teman kita, mungkin kapan-kapan bilanglah saya cinta kamu karena Allah. Tapi orang Jawa kok selesai rotok kan gitu.
Nek ngomong cinta itu kan jujur atau tripen itu ya, apa itu? Termasuk orang yang agak malu gitu ya, orang-orang Jawa itu ya. Susah bukan tipe orang yang mengungkapkan perasaannya seperti itu. Ya sedangkan foto dengan kata-kata biasa lah, atau dengan sembunyi-sembunyi lah. Ya betul orang tipe orang kan beda-beda. Tapi sekali dicoba kita mengungkapkan cinta, terutama kepada keluarga, ya, pada pasangan terutama kita katakan saya cinta kamu karena Allah. Dan inilah cinta seperti ini adalah cinta yang mulia, cinta yang suci. Maka jangan kita kotori cinta ini dengan hal-hal yang diharamkan seperti cinta kepada yang bukan mahramnya. Kemudian hadis nomor 543 dari Mujahid ia berkata, seorang sahabat Nabi menemuiku dan menepuk bahuku dari belakang. Ia berkata, sesungguhnya aku mencintaimu. Jadi ini sahabat datang langsung mengucapkan kepada dia, sesungguhnya aku mencintai. Lalu Mujahid berkata, semoga Allah mencintaimu yang telah Dia menjadikan engkau mencintai karenanya. Jadi ini sunnahnya ya, ketika ada orang yang mengucapkan kepada kita, saya mencintaimu karena Allah, maka jawabnya, Allah, semoga Allah mencintaimu yang telah menjadikan engkau mencintaiku karenanya. Jadi kita doakan, karena engkau mencintaiku karena Allah, semoga Allah juga membalas cintamu dengan rahmatnya. Maka dia berkata, kalau tidak karena Rasulullah bersabda, jika seseorang mencintai saudaranya, maka beritahukanlah bahwa ia mencintainya, maka aku tidak akan memberitahukannya kepadamu. Bahwa di sini kata sahabat ini bahwa dia itu menyatakan cintanya karena mengikuti sunnahnya Rasulullah yang menyuruh kalau kita memang cinta kepada saudara kita ungkapkan kepada mereka. Punya hadis nomor 544 dari Anas bin Malik ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah dua orang yang saling mencintai tidaklah dua orang yang saling mencintai kecuali yang paling utama di antara mereka adalah yang paling cinta kepada temannya. Maka kalau ada dua orang yang saling mencintai karena Allah, yang lebih besar pahalanya, yang lebih besar keutamaannya adalah yang cintanya lebih besar. Makin besar cintanya, makin besar pahalanya. Dan bedanya apa antara cinta dengan cinta karena Allah dan cinta karena yang lainnya? Kalau cinta karena Allah itu tidak akan berkurang karena ketidakpedulian dan tidak bertambah karena pemberian. Maksudnya apa? Misalnya kita cinta sama teman kita karena dia itu soleh, dia itu sering aja berbuat baik, sering aja sholat, sering aja ngaji. Kalau misalnya teman kita itu kok cuek sama kita, maksudnya jarang ngasih sama kita, jarang memberi kita uang atau memberi kita bantuan, kecuali yang dalam masalah agama tadi, maka itu tidak mengurangi cinta kita kepada dia. Atau misalkan ada teman yang dia itu sering ngasih sama kita, sering memberi bantuan kepada kita, tapi kok dia jauh dari agama, maka pemberian itu tidak menjadikan cinta kita lebih bertambah. Ya sama. Itulah cinta karena Allah, benar-benar dia itu cinta, dia itu sayang hanya karena Allah. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nah, sebenarnya masih ada satu hadis lagi, yaitu bagaimana ketika kita mencintai seseorang, maka disunahkan
untuk tidak banyak mendebatnya dan selalu berusaha menanyakan kabarnya. Nah, ini sudah masuk waktu syuruk ya. Syuruk sekarang ini jam 5:33. Sudah tinggal 2 menit. Sebelum saya tutup, monggo ada pertanyaan terlebih dahulu. Nanti untuk hadis yang terakhir ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ada pertanyaan? Ibu? Bapak? Ada? Kalau tidak ada, kita ajukan sampai di sini. Maka jika ada salah kata, maka datangnya dari diri saya sendiri dan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan jika ada kebenaran, maka datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kebenaran ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bila taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, nun wal kalam wa yasturun fastabiqul khairat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1 2 3 dicoba. 1 Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Sadaqallahul azim.